Oke, terima kasih. Jadi selamat sore. Jadi sekarang nanti ini kalian silakan presentasikan dulu ya simulasi frame relay menggunakan paket tracer. Minggu depan baru menggunakan GNS3 ya. Kita emulasi pakai GNS3. Oke, sekarang kita mulai dulu. Ayo, silakan waktunya untuk kalian masing-masing orang maksimum 10 menit aja. Ya. Cepat apa yang kamu rencanakan di LCI-nya, nomornya berapa aja, terus virtual sirkuitnya dari sini ke sini berapa, berapa, masuknya ke switch frame relay-nya bagaimana. Nah, nanti minggu depan baru ke yang kita masukkan ke GNS3. Ya, apakah hasilnya sama apa tidak dan sebagainya. Ya wis, silakan Sal, kamu dulu Sal. Baik, Pak. Ini share screen tak buka ya. Sik. Oke. Selamat sore teman-teman Ya, dan sorry. Pak Yo. Suaramu kok ada Kali ini saya ketek-ketek akan... apa, Sal? Oh, bentar Pak. Bentar. Ah, wis hilang. Tes. Wis hilang. Oh, iya. Oke. Oke, jadi saya akan presentasi mengenai frame relay. Jadi frame relay itu dasarnya itu seperti switch, yaitu menggabungkan router-router dalam satu jaringan. Nah ini seperti yang dipelajari kemarin, dia itu jaraknya itu jauh dan ini menghubungkan dalam skala 1. Di sini topologinya saya pasang 10.000/29, artinya subnetnya sedikit aja nih, cuma 8 host. Terus dia menghubungkan network 1, 2, 3, 4. Di sini saya coba /24, yang sebelah kanan /16. Nah, tidak lupa kalau di frame relay kita harus membuat definisi VC-nya atau virtual circuit. Itu hubungannya nanti dengan ID di LCI. Di sini setiap router memiliki DLCI masing-masing tergantung VC-nya atau virtual circuit-nya. Untuk gampangannya, biasanya kodenya itu 3 angka. Asalnya terserah sih, dari 0 sampai sekitar 60.000 gitu. Ini angka pertama itu asalnya dari mana, terus angka digit terakhir nih kemana. Jadi 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Sama juga yang lainnya juga gitu, 4 ke 1, 4 ke 2, 4 ke 3. Nah, karena ada 4 router di sini, dibutuhkan 6 link. Seperti kayak match-nya sepak bola gitu ya. Jadi ada 6 pertandingan. Artinya ya ada 6 link itu tadi. Silang, terus nyebrang, atas bawah gitu. Nah, deskripsinya ini seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin nggak usah saya ulang lagi. Nggak apa-apa, jelaskan nggak apa-apa. Ya wis, terus. Oh ya ini sama aja Pak. Seperti yang tadi. Terus yang ini caranya. Oh ya, caranya mengisi DLCI di paket tracer. Sementara saya masukkan lewat apa ya, config-nya, nggak lewat CLI. Tapi kalau frame relay cloud-nya nggak bisa sih. Dia harus pakai config, nggak punya apa namanya CLI untuk si switch-nya itu, frame relay switch. Jadi nanti ada interface karena tadi kan ada 4, maka ada 3 serial interface. Itu nanti masing-masing diisi DLCI yang terhubung di sana. Jadi ini yang bawah ini serial 3 itu DLCI-nya si 4, kode 4, yang atas itu kode 1. Terus ini namanya ini cuman pembantu saja, jadi supaya nggak lupa gitu. 102 itu di R2 dan seterusnya. Nah, ini settingan frame relay-nya atau istilahnya virtual circuit-nya. Jadi kita harus membuat link-nya. Serial 0 dengan serial 1 itu harus ada. Terus intinya ini dibuat terhubung semua. Seperti yang saya bilang tadi, ada 6 link jadinya. Jadi semuanya itu sudah mutually exhaustive istilahnya kalau di statistik. Sudah semuanya terpakai.
Terus ini cara enkapsulasinya. Enkapsulasinya mirip seperti HDLC dan frame relay, PPP. Jadi mana ya? Lalu di interface ya. Jadi masuk interface dulu. Ini bisa dipasang bandwidth dulu. Kemudian IP address. Nah, ini encap frame relay. Caranya gitu, ditulis encap frame relay. Kemudian karena ini frame relay kita harus bikin mappingnya atau virtual circuitnya. Jadi dari network, kalau mau ke network ini DLCI-nya ini 102 dan seterusnya. Kalau kita tambahin broadcast, artinya itu dia bakal ngasih tahu ke router yang dituju ini itu dari address 01. Jadi nanti ini kalau udah nulis broadcast, si router yang menerima dari 1 ini nggak usah routing map lagi, bukan routing ya, virtual circuit lagi. Terus ini, nah ini kalau mau ngecek mapnya, di sini static berarti dia yang broadcast. Kalau dinamik nanti itu dia yang terima broadcastnya. Kemudian ini, oh ya, tiap router juga harus di routing, bisa pakai static atau RIP. Di sini saya coba pakai RIP. Jadi seperti dasarnya RIP ya, berarti networknya di broadcast gitu. Network saya 10 dan network lokal saya ini. Nah, itu nanti ada dinamikanya RIP. Nah, ini pas testingnya sudah dicoba, di bawah ini tandanya sukses ya. Berarti frame relay-nya jalan. Mungkin nanti lebih jelas di demo. Ya. Tapi dari sini kita perhatikan yang cloud 0 nih. Cloud 0 kan ya si frame relay-nya. Di sini ada inbound-nya. Kalau nggak salah ini yang ke arah dari satu ini, dari arah 1 ke router 4. Jadinya otomatis dia pakai 104 ya. Mungkin saya salah sih. Saya lupa. Jadi ini DLCI-nya ada di sini. 104. Yang ini DLCI out-nya ini 401 kalau nggak salah. Mungkin saya salah juga. Ya intinya DLCI-nya sudah ada. Itu tergantung dari arahnya. Oh ini yang JNS3. Yang JNS3 mirip-mirip dan lebih simpel menurut saya. Nah sekarang kita menuju ke paket tracer. Nah ini topologinya sama seperti tadi, dicoba ping ya. Nah, ini udah bisa, ini juga sudah bisa. Tadi sudah saya siapkan soalnya. Kemudian di simulation kita cek lagi, misalnya dari router 1 ke 4 ya. Maka dia ngirim Ethernet biasa secara LAN. Nah ini pas sudah mau keluar, ini protokolnya sudah ganti ke frame relay. Nah ini nanti di relay lewat VC yang ini ke sana dan masuk. Nah, kita coba di persimpangannya di cloud 1, di cloud 0. Nah ini ada 2 ya, inbound sama outboundnya. Ini addressnya si pengirimnya keluar dari sini, berarti logikanya ini 104 harusnya. Nah ini 191 karena dia pakai DLCI 401. Dia terima dari router 1 sesuai yang tadi rumus yang dibuat. Terus kalau misalnya yang lain ini ke sini, thread. Nah kita cek lagi di persimpangan. Nah ini juga ada frame relay. Nah ini kodenya beda lagi. Kodenya berarti ini 203 karena dia menuju ke router 3. Yang ini kok sama ya. Ini 302 harusnya. Ya intinya di sini frame relay ada informasi DLCI di dalam data frame-nya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Ya, makasih. Ayo, next. Siapa? Pak. Ya, Ustaz. Play ya, Pak.
DCE. Nah, oke. Selamat sore semuanya, Pak Yo dan teman-teman. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya coba dan kerjakan, yaitu mengenai frame relay. Terlebih dahulu, frame relay itu apa? Frame relay itu adalah sebuah protokol WAN yang beroperasi pada layer pertama dan layer kedua pada OSI layer. Oke, frame relay adalah cara kerjanya adalah mengirimkan suatu informasi melalui wide area network atau WAN yang membagi informasi menjadi frame atau paket. Nah, masing-masing frame ini mempunyai alamat yang digunakan oleh jaringan untuk menentukan tujuan. Jadi, kayak misalnya dari A ke B, itu nanti punya alamatnya sendiri. Dari B ke A, itu nanti juga punya alamatnya sendiri. Nah, itu dikirimkan melalui virtual circuit hingga sampai ke tujuan. Nah, ini ada struktur dasar frame relay. Bisa dilihat-lihat aja. Ada flag-nya itu 8 bit, address-nya itu 16 bit. Itu isinya ada macam-macam. Terus ada variabel datanya. Itu tadi yang isinya kayak DLCI tadi yang saya tunjukkan sama Mas Rizal tadi, terus FCS itu 16 bit sama flag-nya 8 bit. Nah, ini untuk topologinya, di sini saya ada 4 network, yaitu 10.0, 20.0, 30.0, dan 40.0. Di mana untuk DLCI-nya di sini ada 102, 103, dan 104. 102 itu DLCI untuk dari router 1 ke router 2. Untuk DLCI 103 itu dari router 1 ke router 3, untuk 104 router 1 ke router 4. Nah, untuk DLCI berikutnya itu 201, sisanya mengikuti sama persis seperti yang ada di network pertama. Ini ada DLCI 301 dan 401. Nah, sebelum itu pada router 1 terlebih dahulu kita harus menyeting dulu untuk root gateway-nya terlebih dahulu di sini, sama jangan lupa kita pakai serial communication DCE, clock rate-nya diatur dulu, sama encapsulation-nya itu harus diatur frame relay. Kalau enggak, maka otomatis encapsulation-nya akan berbentuk seperti DLC. Di sini saya menggunakan serial interface, frame relay interface di situ ada di DLCI 301. Kemudian itu untuk serialnya yang 10 itu di 104 itu menggunakan poin-poin. Oke, ini bisa dilihat. Juga saya menambahkan frame relay interface untuk DLCI 104, di mana untuk di sini diatur 104. Jika sudah, bisa di no shut aja atau di exit. Oke, ini untuk R2-nya juga sama aja. Kita langsung lompat-lompat aja, soalnya isinya hampir sama. Nah, di sini saya juga menyeting untuk serial-serialnya. Di mana untuk network 20.0 itu saya menggunakan fitur EIGRP. Maaf juga saya belum terlalu tahu apa itu EIGRP. Jadi saya langsung skip aja. Ini isinya hampir sama. Untuk ngatur gateway-nya 30.1. Untuk R3, R4 itu 40.1. Nah, untuk DSP-nya sendiri ini menggunakan cloud yang ada di Cisco Packet Tracer, di mana untuk pertama-tama kita harus mengatur dulu untuk interface-nya yang ada di serial 0. Di mana untuk serial 0 ini saya menambahkan untuk DLC-nya secara manual, itu DLC 102 itu ke router 2, 103 ke router 3, 104 ke router 4. Serial 1 isinya DLC-nya 201 ke R1. Untuk serial 2 itu router 3, DLC-nya 301 ke router 1, dan untuk serial 3 DLC-nya 401, tujuannya adalah router 1. Selain itu kita harus menambahkan juga untuk frame relay-nya, di mana di sini ada, saya sudah mengatur untuk serialnya itu R2, R3 dan R4. Itu supportnya adalah serial 1, serial 2 dan serial 3. Untuk sampling-nya itu kembali ke R1. Nah, daripada lama-lama kita coba aja di sini. Saya coba dulu. Ini ke sini. Successful. Kita coba run simulation. Share screen dulu belum? Oh iya, Pak. Bentar. Nah, sudah kelihatan? Ini paketnya itu masih kosong. Dari 10.0 ke 30.0 masih pakai MAC.
di capture dulu, capture forward. Forward. Nah, ini untuk outlier-nya itu nanti akan berubah menjadi frame relay. Coba kita capture dulu ke cloud-nya. Nah, di sini untuk layer 2-nya itu sudah berubah. Yang awalnya in layer-nya adalah MAC address berubah menjadi frame relay. Nah, berarti tandanya kalau hal tersebut enkapsulasinya sudah berhasil. Dari ADAC berubah ke frame relay. Nah, ini juga sama, frame relay untuk layer 3-nya itu berisikan data-data yang diperlukan, yaitu di sini untuk 10.100 menuju ke 30.100. Oke. Ini masih sama, inbound-nya. Nah, ini sudah sampai MAC tadi, kita coba lihat yang di sini. Nah, apa kelihatannya ini ada kesalahan juga ini. Saya juga belum tahu ini salahnya di mana. Ini address-nya dari router satu address-nya ini, terus ada data variabelnya, ada FCS sama flag-nya tadi yang sudah saya jelaskan untuk struktur datanya. Oke, kita capture. Nah, jika sudah sampai, maka infonya akan seperti ini, dan bisa dilihat kalau di bawah itu statusnya itu masih in progress. Bentar. Langsung. Nah, successful. Nah, sudah Pak, kayak gitu Pak saya. Ya, kasih Pak. Terima kasih. Maaf Pak kalau ada salah-salah. Yes, nggak apa-apa. Sip. Ya, kasih Pak. Next. Saya Pak. Boleh. Ayo. Saya. Si Ronald sih ya. Ronaldo tolongin dulu. Oke Pak. Itu si Ronald dulu aja Pak. Ronald dulu aja. Ya. Ya wis. Benar. Parah dong ini. Ini robot. Oke, selamat sore Pak Yo. Saya akan presentasikan tugas saya tentang frame relay. Untuk pertama, frame relay itu apa? Frame relay itu protokol WAN beroperasi di layer pertama dan kedua di OSI. Terus bisa diimplementasikan pada beberapa jenis interface jaringan. Frame relay juga adalah cara mengirimkan informasi melalui WAN yang membagi informasi menjadi frame atau paket. Nah, untuk gambaran frame relay itu seperti apa adalah seperti ini, yaitu paket switch atau router yang digabungkan menjadi satu. Nah, kemudian untuk topologi paket tracer saya adalah seperti ini, terdiri dari 4 jaringan berbeda, yaitu 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0 dengan DLCI 102 itu kode untuk router 1 ke router 2. 103 itu router 1 ke router 3. Sedangkan kalau dilihat dari router 3, 301 adalah router 3 ke router 1. Nah, untuk menandakannya saya gunakan seperti itu. Kemudian untuk sambungan di sini saya menggunakan 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4. Nah, untuk konfigurasi load frame relay-nya, pertama kita tambahkan DLCI yang tadi yang kita sudah tentukan di awal. Nah, kita masukkan di bagian serialnya. Apabila serial 0 itu disambungkan pada router 1, maka dimasukkan serial DLCI dari router 1, yaitu router 1 ke 2, 1 ke 3, dan 1 ke 4, dan seterusnya. Terus untuk lanjutannya, cloud frame relay di bagian menu frame relay-nya kita masukkan dari serial berapa hubungkan ke serial berapa dan akan ditambahkan. Misalnya ketika ada serial 0 R1 ke R2, maka nanti ada serial 1 juga, yaitu dibalas dari R2 ke R1. Jadi hubungannya seperti timbal balik untuk frame relay yang ini. Jadi totalnya ada 6 nanti seperti ini. Berbalas-balasan 1 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 4, 4 ke 1, dan seterusnya. Nah, kemudian konfigurasi IP router
saya langsung menggunakan config yang di bagian ini agar tidak lama, yaitu menambahkan IP pada Fast Ethernet 00 yang terhubung pada switch dan PC, yaitu 1.1 sebagai gateway dan yang lain. Kemudian untuk router Cisco, IP root-nya adalah seperti ini. Ketika ingin pergi ke 2.0 lewatlah 10.2, ingin ke 3.0 lewatlah 10.3 dan seterusnya. Semua itu dibuat agar masing-masing router itu bisa saling berkomunikasi. Kemudian untuk konfigurasi router untuk bagian Fast Ethernet dan serial. Untuk serialnya dimasukkan IP yang sudah ditentukan tadi. Di sini saya menggunakan /27. Kemudian untuk IP address yang Fast Ethernet itu menggunakan 3.1 atau gateway-nya. Terus konfigurasi IP PC diberikan IP misal 1.10 gateway-nya adalah 1.1, 3.10 gateway-nya ada di 3.1 dan seterusnya. Nah, untuk hasil ping dan paket yang kita lihat, waktu melakukan ping misalnya ini dari PC 0 yaitu 1.10 melakukan ping pada jaringan 3.10. Nah, bisa dilihat pada outbound dari router 1 ini, address-nya yang dituju yaitu 0x67 atau ini kalau diubah desimal menjadi 103. Kemudian dari router 3 akan mengirim balasan dengan format frame relay dan tujuannya itu 0x12D, yaitu kalau ditranslate menjadi desimal itu 301. Ini sudah JNS3. Kita coba aja di sini. Misalkan kita pakai simulasi mengirimkan paket dari PC ini 1.10 menuju ke 3.10. Nah, kita capture. Nah, waktu sudah sampai ke router sini bisa dilihat input yang dikirimkan masih berupa Ethernet, tapi outputnya akan berupa frame relay dengan tujuan 0x67 yaitu 103 dengan format frame relay. Kemudian kita capture terus. Nah, pada bagian cloud juga di sini input dan outputnya akan langsung kelihatan. Input masuknya dari 0x67, output akan dilanjutkan ke 0x12D, yaitu si 301 yang tadi. Terus akan dilanjutkan ke router 3. Di router 3, input akan masuk dengan kode 301 dan output akan dilanjutkan ke Ethernet. Ketika sudah sampai di PC 3, mengirim balasan sampai ke router, maka kita bisa lihat inputnya berupa Ethernet, tapi outputnya akan menuju ke 301 dan mengirimkan ke IP 1.10. Nah, ada sampai di router ini, inputnya dari ini 0x67 dan outputnya merupakan berbentuk Ethernet karena sudah mau menyampai ke switch. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, Pak. Next. Oke. Perkenalkan, nama saya Centongin. Hari ini saya akan langsung presentasi aja frame relay. Jadi apa itu frame relay? Yaitu frame relay merupakan protokol paket switching yang menghubungkan perangkat telekomunikasi pada satu WAN atau satu wide area network. Langsung aja. Keuntungan dari frame relay sendiri yaitu merupakan alternatif dari virtual switching yang seperti jaringan X25 dan sirkuit sewa biasa. Habis itu sirkuit virtual hanya menggunakan bandwidth saat ada data yang lewat di dalamnya. Banyak sirkuit virtual yang dapat dibangun secara bersamaan dalam satu jaringan transmisi.
kehandalan saluran komunikasi dan peningkatan komunikasi penanganan error pada perangkat-perangkat telekomunikasi memungkinkan protokol frame relay untuk mengacukan frame yang bermasalah, sehingga mengurangi data yang sebelumnya diperlukan untuk memproses penanganan error. Biasa tuh formatnya seperti ini, dan untuk addressnya itu biasa berisi DLCI yang dituju dan DLCI asalnya. Ini langsung saja, ini pasti udah dijelaskan oleh sebelumnya. Jadi untuk simulasinya sebagai berikut. Simulasi sebagai berikut. Jadi berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah yang menurut saya. Jadi di mana kita membuat empat router dan 1 cloud, habis itu di mana masing-masing ada end device-nya. Habis itu kita harus menentukan di mana siapa router 1, router 2, router 3, dan router 4. Itu untuk menentukan hubungannya. Jadi dari router 1, kita ingin menuju ke router 2, itu saya beri kode 102. Sama seperti yang lainnya. Jadi kalau misalnya mau dari router 1 ke router 3 dan router 1 ke 4 itu langsung saja 103 dan 104. Setelah itu di sini saya menggunakan static route untuk masing-masingnya untuk biar antar router itu bisa saling berkomunikasi, di mana statiknya itu diatur sebagai berikut. RIP-nya maksudnya, maaf. Di sini saya mengatur pada RIP-nya. Di mana kalau misalnya kita ingin menggunakan RIP, itu kita harus fokus pada, bentar Pak, ini saya matiin dulu. Oke Pak, ada gangguan sedikit. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan input atau konfigurasi pada RIP routing, itu kita fokus kepada network yang ada di sini dan yang terhubung. Di mana untuk router 1 itu kan dia memegang 10.0.0.1 dan 192.168.1.1. Jadi dia harus mencatat networknya yaitu 10.0 dan 1.0 sebagai berikut. Dan konfigurasi ini dilakukan pada 4 router. Setelah itu kita memberikan IP address sesuai yang ada di sini, dan kita juga memberikan nomor serialnya sesuai yang ada di sini. Dan 4 konfigurasi itu dilakukan secara bersamaan. Dan untuk end device-nya itu sama aja, kita hanya memberikan alamat IP seperti biasa, di mana 1.100 dan diteruskan melalui 1.1. Setelah kita melakukan konfigurasi seperti ini, kita sekarang bisa mengatur di cloud-nya untuk masalah serialnya. Di mana untuk serialnya sendiri, itu saya di sini kan karena kita membuat hubungan-hubungannya. Jadi kalau misalnya yang tadi udah dijelaskan, untuk di LCI-nya kalau misalnya kita mau satu dari serial satu ini, dia itu harus menuju ke lawannya. Itu kita beri kode 102. Jadi kita kalau misalnya mau berikan dia kode 112, 13, itu nggak masalah. Itu yang penting menggampangkan kita saja. Dan perlakuan ini sama dilakukan pada serial 1 dan serial 2 dan serial seterusnya. Setelah melakukan ini, kita harus mengatur pada frame relay-nya. Di sini adalah matchmaking-nya. Seperti yang dijelaskan Mas Irzal, seperti pertandingan bola yang barusan. Jadi kalau misalnya yang router 1 dari serial ini misalnya ingin melawan tim yang dari router 2, tim router 2 juga harus tahu dari mana asal lawannya, supaya bisa melakukan suatu hubungan atau bisa melakukan pertandingannya. Jadi kedua-duanya harus saling berkoneksi. Dikarenakan di sini ada 4 router, maka di sini ada terbentuk 6 konfigurasi sebagai berikut. Setelah kita melakukan ini, maka yang berikutnya harus kita lakukan itu mengatur pada CLI-nya, di mana di sini kita memberikan encapsulation seperti enable, config, habis itu in S0
S0 10. Habis itu langsung saja memberikan encapsulation-nya secara manual seperti ini. Encapsulation frame relay. Dan di sini sudah dilakukan. Setelah kita melakukan itu, di sini kita harus mendaftarkan alamat yang dituju dengan menggunakan nmap. Habis itu memberitahukan tujuannya, dan setelah kita memberitahukan tujuannya, kita harus menuliskan alamatnya. Jadi kita menuliskan misalnya dari yang router 1, itu dia tulis nmap, habis itu kita tulis IP yang dituju, misalnya ini 10.00.2, habis itu juga memberikan kodenya. Kodenya di sini kan dari router 1 ke router 2 yaitu 102, dan diberitahukan broadcast. Jadi dari sini hubungan antara router 1 dan router 2 itu sudah terjalin dan bisa sama-sama saling melakukan koneksi. Untuk buktinya sebagai berikut. Jadi di sini langsung saja saya coba melakukan ping. Yaitu dari sini menuju ke sini. Dan sini successful. Ini saya delete sekali. Dan untuk konfigurasi itu sama dilakukan antara 4 network ini. Untuk broadcast-nya sama aja. Jadi langsung ke paketnya. Dia akan sebagai berikut. Di sini masih dia seperti biasa. Habis itu lanjut. Dari sini dia akan frame relay. Habis itu pada saat masuk ke cloud PT baru. Di sini sudah, habis itu kita lihat inbound-nya itu frame relay, habis itu outbound-nya frame relay juga. Jadi terbukti di sini sudah berhasil melakukan konfigurasi atau melakukan penyetingan frame relay. Jadi di sini udah ada flag, address-nya, habis itu datanya flag. Di sini juga, habis itu di sini udah sesuai source IP dan destination IP. Jadi kayaknya berikut presentasi saya mengenai frame relay. Terima kasih. Terima kasih, In. Chris. Ya, halo Pak. Ya. Karena saya nggak tahu mau ngomong apa Pak kalau yang di BPT, jadi saya langsung demo aja Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi di settingannya itu seperti biasa, di PC ada settingan IP sama gateway. Untuk setiap PC, saya buat topologinya begini supaya lebih gampang dimengerti. Karena kalau kayak teman-teman tadi, ada yang 1-2-nya acak-acak, jadi ya saya buat gini. Jadi yang paling atas itu 1, 2, 3, sampai paling bawah 4. Karena urutannya di sini penting untuk DLCI-nya. Jadi untuk yang pertama itu routernya kita kasih ini modul HWIC2T-nya dulu. Habis gitu kita setting Ethernet yang nyambung ke cloud sama Ethernet yang nyambung ke PC sama serial yang nyambung ke cloud. Dengan IP masing-masing. Habis gitu ini dilakukan untuk semua router. Lalu setelah di setting ini semua, kita setting di cloud-nya ini adalah DLCI-nya. Jadi pertama-tama untuk yang ini yang serial 1, 2, 3, 4 ini kita anggapannya ngasih jalan. Jadi semisal dari serial 0 itu yang paling atas. Jadi ketika dikasih paketnya itu dikasih DLCI 102, maka akan diarahkan ke R2, yaitu router yang kedua ini. Dan selanjutnya, kalau 103 berarti router 3, kalau 104 berarti ke router 4. Untuk semua serial 0 sampai serial 3. Lalu, untuk yang frame relay ini kayak koneksi antara satu sama lain, dan karena kan di sini ada 4 network. Nah, setiap network itu harus terkoneksi satu sama lain. Jadi otomatis nanti 1 koneksi 2, 1 koneksi 3, 1 koneksi 4 sampai semuanya terkoneksi satu sama lain. Nggak perlu dilakukan 2 kali. Jadi kayak
1 ke 2, 2 ke 1 nggak perlu. Jadi jadinya ada 6 koneksi seperti ini. Lalu ya setelah DLCI-nya udah terpasang dan sudah disetting di command prompt-nya setiap router, maka kita bisa ngeping dari PC ke PC. Nah, di sini tapi saya ada satu pertanyaan, Pak. Kemarin harusnya sudah bisa. Kok nggak bisa? Harusnya sudah bisa. Oh ya, successful. Nah, ini, Pak. Jadi kemarin kan saya bikinnya salah pitak lah, Pak. Salah tekan. Jadi saya settingnya itu yang di router itu bentar. Show frame delay. Jadi yang di sini kan bener Pak, sudah aktif semua. Tapi kemarin saya yang router 2 ini saya salah. Bentar. Nah ini Pak, saya salah ngasih DLCI Pak. Ngapusnya gimana saya kurang tahu Pak. Kemarin saya nyari nggak nemu. Apanya ngapus apanya? Ngapus ini Pak, DLCI. Jadi kan harusnya ini kan router kedua, harusnya DLCI-nya itu 201 sama 203 Pak. Maksudmu di komen CLI-nya mau dihapus itu tuh? Iya, jadi ini mau tak busa Pak. Soalnya masa aja ke interface-nya ya toh. Ke interface-nya habis itu. Terus yang tadi kamu kalau ngeset DLCI itu pakai komen apa? Depannya kasih no aja sudah, hilang dia. Kasih no gitu aja Pak. Iya. No DLCI apa itu. Oh, oke Pak. Shutdown, no shutdown. Shutdown kan matikan. Kalau no shutdown berarti menghidupkan gitu loh. Kasih no depannya. Oh, oke Pak. Ya wis. Lupa. Nanti aja kamu tandani. Ya nanti ya Pak. Soalnya saya kemarin gara-gara ini satu router ini nggak bisa saya connect. Jadi saya cuma bisa ngeping 1314. Ya, pakai no depannya. Dikasih no itu berarti negasi ya. Oke Pak. Ya. Ya Pak. Next. Di mana sih itu ini? Fabian. Tidak ada. Ya, wes, ke depan ya, wes. Oke, terima kasih. Ya,